pertama yang harus dirubah itu mindsetnya. Oke, Sobat Duet, masih bersama Resipi Reni. Pagi ini kita ketemu Paman Bowo. Paman Bowo nanti ada IG-nya. Paman Gembul. Nanti saya cantumkan IG-nya. Bowo apa? Bowo biasa baik sama satunya apa? Jangan semuanya. Jangan semuanya. Nanti terkenal. Kali ini seperti kemarin yang pernah saya sampaikan, bahwa kita mau mengulas masalah e-bike. Nah, ini e-bike ini kan ketoknya penak men, nah e-bike nggak capek ya Om ya. Ini kan capek nggak? Capek. Nah, kita yang ngapusi ya. Jebule aku sing manja ya. Oke, nanti habis ini kita tanya-tanya sama Paman Bowo mengenai sepeda e-bike. Mungkin apa ya, keunggulan atau yang asumsi orang yang mungkin katanya enak, mungkin benar atau enggak bisa kita tanyakan sama beliau. Ya, Paman Bowo, monggo silahkan dijelasin. Nah, ngomong e-bike nanti pikirannya harus merubah mindset dulu. Sebagian besar orang mikir sepeda listrik gitu. E-bike itu garik digas, tinggal digas atau tinggal dipencet atau nggak usah ngayuh, sepedanya udah lari kenceng. Itu yang harus dirubah. Itu pemikiran itu ada di sepeda listrik zaman-zaman dulu. Oh, nah, zaman dulu tinggal gas. Ya, zaman dulu yang baterainya sak kotak gede ya, aki-aki itu. Nah, itu harus digas, harus dipencet baru jalan. Di era-era e-bike sekarang itu sudah sensasinya seperti bersepeda sesungguhnya. Wah, Tapi enteng. ya enteng. Kalau nanjak. Jadi ada beberapa jenis e-bike ya. Ini tadi sudah ada, insert-insert gambar itu sudah ada. Ada yang ring kecil 20, ada yang 27,5, ada yang 29 dan harganya bervariasi. Tapi semua sudah memakai teknologi pedal assist namanya. Pedal assist itu motornya bisa bergerak ketika pedal dikayuh. Berarti kalau nggak dikayu ya nggak anu ya? Nggak jalan. Jadi nggak ada gas-gasan. Pas nanjak gitu digas gitu, enggak. Pas nanjak harus dikayuh. Ya. Kalau kayuannya nggak kuat, powernya nggak ada juga, ya tetap aja nggak kuat. Nah itu pertama yang Itu pertama yang harus diketahui. ya Quasar. mindsetnya itu. Gitu. Siap. Terus jenisnya? Jenisnya kalau yang sekarang ada itu ada yang motor di belakang. Jadi motor di hub itu. Seperti mungkin ini ya. Seperti ada di sepeda Ini Sage belakang. Fitri ini. Ini hubnya di belakang. Itu berarti kalau penggeraknya di hub belakang ya. Dia belakang. Jadi baterai, ada sensor di pedal, di kayu. Nanti menggerakkan motor yang di belakang. Oh. Beda dengan misal motor yang di tengah seperti ini atau di jenis sepeda tadi. Itu sensor dan penggeraknya motornya ada di pedal. Jadi yang diringankan ngayuhnya. Kalau ini speednya yang nambah ketika dikayuh.
Itu perbedaannya. Kalau yang ini kalau di kayu Kalau ini meringankan kayuannya. meringankan, kalau ini menambah speed. Ya, ini ngentengke kan begitu satu kayuhan ban belakang ini bergerak maju kan lebih kenceng. Makanya kalau secara tenaga dia lebih galak daripada yang motor di tengah. Oh, Gitu. siap. Jadi wis rada sudah mulai ada gambaran ya. Ya, rada dong. Ya, nek dong yo tak mulai wis parang sih. Durung. Oke, Paman. Saiki nak misal sebagai pemula newbie langsung beli e-bike kira-kira piye? Sebetulnya sepeda itu kan sama semua ya, maksudnya asal digenjot mesti melaku. Tapi kalau ngomong pesepeda ini ya, berarti artinya kita akan menggunakan sepeda ini secara rutin gitu ya, nganggo sepedaan. Basicnya kita harus tahu dulu teknik dasar bersepeda saya tadi. Jadi kayak settingan jok, terus cara ngayuh kayak di tanjakan kita harus ngurangi gigi, sproketnya dientengin, ngayuhnya dinikmati, gak iso langsung hajar gitu kan. Karena sebagian besar kemarin saya lihat ini kenapa saya harus ngomong ini karena ini beberapa hari yang lalu saya lihat kan sekarang sudah banyak tuh sepeda listrik beredar di pasaran. Sebagian orang karena punya mindset tadi mikir bahwa alah e-bike ini mesti enteng, mesti kuat. Akhirnya banyak ibu-ibu, orang-orang yang tua itu beli sepeda listrik. Oh, padahal dia nggak menguasai sepeda. Ibaratnya kalau mobil manual. Ya, ini mobil matic. Langsung matic ini. Minimal harus tahu teknik dasar manual dulu kan gitu kan. Harus tahu dulu teknik dasar bersepeda. Nah, pelan ya gigi satu lah ya gitu. Sepeda tertentu ring 20 itu kalau sesuai regulasinya limit speednya cuma 25. Yang ring 20. Ring 20. Yang di atasnya 32 sampai 40 km per jam. Limit speednya. Jadi setelah itu berarti guys. Jadi sepeda listrik e-bike ini tidak asal pancal terus kenceng ya? Enggak. Itu ada limitnya. Limit speednya juga. Jadi begitu sampai di limit speed 25, motor akan mati. Oh, berarti ini sesuai kayuan? Ya, motor akan mati dan ini wis kayuh manual toh. Oke. Tinggal kayu manual. Kalau di los? Kalau di los itu harus ngerusak, harus jailbreak istilahnya kalau handphone itu. Oh. Jadi sistem komputerisasinya di jailbreak baru los, tidak ada limitnya. Berarti tetap kencang terus ya? Ya, tapi kalau regulasi resminya dari pemerintah untuk sepeda listrik itu limit speednya di 25. 25 km per jam. Nah itu yang kemarin-kemarin bisa jadi salah saya lihat ketika newbie-newbie yang pakai sepeda listrik itu pas posisi di jalan datar nih ya, itu sepedaan. Padahal sepeda-sepeda biasa itu, sepeda MTB, sepeda lipat itu kalau posisi jalan datar kan bisa over 25, pasti 30 aja masih bisa. Nah si sepeda listrik ini peloton di belakang nih, saya lihat ibu-ibu. Pas yang depan kenceng dia ngikutin. Wah, sampai ngos-ngosan, cadennya tinggi. Saya khawatirnya kalau misal salah mindset nanti malah ini nggak nanjak kok, pasti kuat. Tapi karena limit 25 akhirnya dia maksa cadence ini sampai kenceng, ngap toh. Padahal biasanya pesepeda itu ngap kalau wis nanjak. Berarti memang kesimpulan yang tepat itu sebenarnya e-bike untuk tanjakan gitu kira-kira ya? Iya, kira-kira seperti itu. Sebetulnya saya pakai e-bike itu tujuannya juga itu. Kebetulan saya bike kalau flat sih, kalau flat saya lebih sering ya? mati motornya gitu. Motor itu saya mematikan pada saat flat, pada saat ya rolling pendek, kota-kota. Karena saya bike to work dari atas ke bawah, itu motor mati biasanya. Nanti pulang full nanja itu motor saya nyalakan. Berarti itu membantu flat, banget. Blondor itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Ngapain ya? Ya ngapain? Mati aja. Blondor dihidupin ngapain? Iya. Sebagian teman-teman itu kalau sudah menguasai teknik manual, nanti terus geser ke e-bike, pasti kerasa nyaman karena sebagian akan tanpa menggunakan motor. Makanya ini tadi 2 baterai ini kita sampai nanjak ini masih utuh semua baterainya. Karena kebiasaan sudah kebiasaan manual tanpa motor, nanti begitu pas nanjak kayak tadi baru kita bantu pakai motor. Oke guys, jadi apa ya? Ini kita hanya bukan review sebenarnya, tapi mengedukasi teman-teman Gueser bahwa sebenarnya memakai e-bike itu juga olahraga. Ya. Jadi ya olahraga, cuma memang mindset kita itu kan kalau e-bike mesti jadi nggak capek, jadi larinya kencang terus. Ternyata enggak, jadi ada limit speednya, harus dikayuh juga, ada batas
waktunya enggak juga jarak apa km atau waktu? Itu baterai. Baterainya itu kilometer atau waktu? Kilometer. Kilometer. Berarti Jadi tergantung di setiap sepeda ini ada kontrol speed. oh, Jadi gitu. dari yang eco, normal sama high. Atau di ini ada 1 2 3 4 5. Masing-masing sepeda beda-beda kayak yang tadi lihat beda-beda. Tapi setahun jenengan, Paman, itu kira-kira berapa lama? Yang paling lama baterainya? Kalau yang paling lama di kondisi eco itu bisa sampai 200 lebih. 200 km lebih. Ya. 200 km. Jogja Semarang PP lah itu ya. Jogja Semarang aman ini guys. Jadi apa ya? Bagi mungkin yang ingin mencoba bisa lah, ingin coba. Tapi dengan teknik tadi loh ya. Tapi gitu. tetap jangan berpikir bahwa dengan yang baru-baru ini, efek-efek yang sekarang itu terus tinggal kayak motor gas ya. jalan. Itu mungkin matic harus gitu, kuasai motor matic gitu. Harus kuasai teknik bersepeda dasar dulu. Siap. Jadi kayak tadi 200 km Semarang Jogja, terus dia pakai speed yang high atau boss, ya udah belum sampai Jogja udah habis. Karena begitu pakai di speed yang tinggi, penggunaan baterai akan semakin banyak dan baterai cepat habis. Oke, jadi tadi memang kebetulan kita ketemu sama teman-teman komunitas e-bike. Ya. Jadi, kebetulan ketemu komunitas e-bike, kita juga tadi sempat banyak menanyakan beberapa dari teman-teman itu sepedanya ini ada beberapa, hanya 2 tadi, ada beberapa contoh yang bisa lama ya untuk kilometernya bisa lama, tapi kalau ini mungkin ini berapa? Kalau yang ini saya pakai di eco-nya sampai 180 kilo. 180. Kalau yang kecil ini karena motornya di belakang dia tenaganya lebih gede 80 kilo. 80 kilo. Jadi nggak bisa Semarang Jogja susah juga. Nggak bisa. Jadi untuk kota-kota sih, untuk city ride lah. Naik bis aja lah. Kalau ini lebih cocok karena mini velo ya, lebih cocok kota-kota. Ya, city ride. Oke, mungkin itu ada lagi nanti mungkin yang kurang apa Om Bowo nanti bisa di kelebihan dan kekurangan mungkin. Cocok. Nah, kalau kelebihannya e-bike jelas pasti nyaman ya, nyaman karena kita nggak forsir tenaga terlalu banyak. Misal everyday kita mau e-bike, maju jantung buat heart rate berjaga terus, bisa olahraga ringan, dan itu mengurangi malas kalau saya. Kebetulan saya bike to work itu jadi lebih nyaman. Dulu sebelum pakai e-bike manualan, PP dari Semarang Jatingaleh Simpang 5 itu kalau sore pulang sampai rumah maghrib. Sekarang enggak. Tempuhnya lebih cepat. Ya, lebih nyamannya itu kelebihannya sih lebih nyaman aja, lebih nggak terlalu capek, terforsir, ngoyo gitu. Karena memang goalsnya kita bukan mau jadi atlet ya, kita mau bersepeda dengan bahagia, gitu kan? Gue happy, gitu kan? Nah itu kekurangannya jelas karena penggunaan baterai dan mesin tadi bisa jadi itu rentan rusak, rentan baterai habis. Itu yang menurut saya kekurangannya di situ. Termasuk limit speed tadi, karena limit speednya 25 kadang kepentok di situ. Oke Paman, ini yang nggak kalah penting karena aku belum pernah pakai loh. Ini misalkan aku pakai e-bike, terus motornya atau apa itu adaptornya rusak, baterai. Itu kita servisnya apa harus ini? Kalau ini contohnya ini Polygon. Kalau rusak apa langsung tak bawa ke Polygon atau di servis bengkel sepeda biasa itu bisa atau gimana? Kalau merek Polygon ini kebetulan ini contohnya Polygon sih ya, Polygon, karena itu alasan kenapa saya akhirnya memilih yang merek ini. Karena bengkelnya ada garansinya. Jadi motor, baterai itu ada garansinya. Berapa tahun? Servis ada gratisnya. Kayak sepeda motor lah, servis gratis selama setahun 3 kali. Jadi tinggal diservis saja. Wis gak usah khawatir. Beda misal saya beli non merek ini, itu kan baterai rusak dan sebagainya, itu wis gak ada bengkelnya. Kalau ini kan sudah ada dealer resminya istilahnya gitu. Ada dealer resmi, jadi semua servis semua ditanggung. Garansi berapa tahun kalau? Baterainya 3 tahun. 3 tahun, berarti sebelum 3 tahun rusak ganti baru. Terus kalau trouble, nggak rusak, trouble dibawa ke sana. Oh, bisa ya. Mereka sudah provide lah untuk itu. Oke. Tapi kalau merek lain? Nah, kalau merek-merek lain yang nggak ada dealer resminya, itu yang kejadian teman-teman kemarin, begitu baterai rusak ya
harus selesai. Tapi diganti bisa di Kalau sekarang ngakal ada beberapa yang bikin assemblingan baterai itu. Jadi gitu. Nanti di build ulang, dibangun ulang baterai yang persis sama kayak baterai yang sudah ada dipakai. itu. Tapi kan agak ribet kan itu karena di luar aslinya. Nah, kalau yang apa namanya merek-merek resmi itu nyamannya karena ada dealer resminya, ya wis. Nah, Tapi- itu juga ini bengkel biasa pun sebetulnya bisa untuk seri-seri yang motor di tengah kayak gini. Karena kan Betulin. sistemnya sama. Oh. Jadi servisnya servis sprocket, bersihin nanti dan sebagainya semua sama sistemnya. enggak, kalau misal itu rusak terus nggak bisa motornya dipakai, maksudnya. motornya ya nggak bisa dipakai. Bisa enggak sepeda ini menjadi sepeda biasa bisa ya? Mas? Bisa, bisa. Itu Jadi- sama kayak misal baterai dilepas, kan ini punya saya baterai juga copotan gitu. Baterai Oh, dilepas gitu. Knockdown tanpa ya, lepas. tanpa baterai dipakai aja sepeda lebih enteng. Oh, kalau yang penggerak belakang paling ganti hub ya. Ya, Ganti hub jadinya sepeda biasa. ya ganti hub sepeda biasa, baterainya dicopot karena sebetulnya sepeda listrik ini termasuk kelemahan tadi, berat. Gitu. Sepeda listrik itu berat. Ya guys, ini tadi yang kecil aja ini saya angkat mungkin berapa kilo ini ya? 15 ada mungkin ya? 13 kilo. 13 kiloan, berarti hampir sama Brompton ya. Kurang lebih lah ya, lebih berat malah. Jadi mungkin itu guys, jadi e-bike itu paling enggak kita tahu kalau mau menggunakan atau membeli e-bike kita sudah mencoba sepeda manual dulu. Minimal tahu basic Minimal bersepeda. tahu cara mindah gigi. Ya. Kalau di flat nanti sprocket besar, sprocketnya kecil, cranknya besar mungkin seperti Ya, itu. itu Kalau penting. tanjakan mungkin sprocketnya besar, cranknya ganti kecil. Ya paling enggak kalau kita naik e-bike itu nggak boros di waktu tanjakan terutama. Ya. Nggak boros di baterai. Menghemat tenaga di tanjakan gitu. Oke, Kan. jadi Biasanya untuk kan sobat- ngap-ngap gitu. Untuk sobat goes yang ingin upgrade atau ingin beli itu mungkin ini sebagai apa ya, edukasi, referensi untuk membuka wawasan Sebelum lah. memutuskan membeli. Ya, tapi kalau masih muda nih kayak paman harusnya ya masih kuat lah. Saya umurnya muda, perutnya yang tua. Oke sobat guys, cukup sekian ini sedikit apa ya, review atau edukasi untuk teman-teman yang mau upgrade dari sepeda biasa ke e-bike. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di vlog WSP berikutnya. Yuk, Yang penting gue happy. siap.